Ini VT 185 ya. Seorang penanya yang namanya Lukis, teman kita dari Bojonegoro, bertanya bahwa tapi Jokowi merusak demokrasi dengan berani menabrak aturan terkait meloloskan putranya dan dengan melibatkan iparnya. Apa orang seperti ini gak bahaya, Pak Gun? Begini loh ya. Yang saya ajarkan adalah sudut pandang seorang raja. Raja itu sangat dekat dengan Tuhan. Dan dia memiliki Tuhan sebagai penjaganya. Dia adalah anaknya. Maksudnya adalah kuasanya sangat besar. Dengan kuasa sangat besar, katakanlah dia adalah langit. Dan dia memandang Jokowi ini sebagai bukan sebagai timbangan, bukan sebagai perdagangan. Artinya, seorang raja memandang bahwa Jokowi ini, dia seorang presiden, dia bisa melanggar hukum, dia bisa mengadakan perang. Itu adalah haknya presiden. Tapi Jokowi nggak melakukan itu. Ya, Jokowi tidak pernah membunuh orang, tidak pernah membunuh lawannya, tidak pernah membinasakan orang, musuh-musuhnya. Terakhir itu Munir pun dibunuh presiden. Sampai sekarang istrinya itu nangis-nangis. Jokowi nggak pernah membunuh satupun lawannya. Rocky Gerung itu masih hidup. Jadi, kalau presiden itu dalam masa kepemimpinannya itu melanggar hukum, itu dilakukan oleh setiap presiden, termasuk Soeharto, Soekarno, Megawati pun melakukan itu, melanggar hukum. Setiap presiden itu pasti, karena apa? Presiden pemimpin dari 5 juta ASN. Dan di antara ASN itu pasti ada yang korupsi, ada yang melanggar hukum. SBY juga pun melakukan pelanggaran hukum. Dia memenjarakan Antasari. Jadi, pelanggaran hukum Jokowi relatif hanya terkait kepada anak-anaknya. Ya, dan semua anak presiden itu jadi presiden. Itu udah takdir ya kan, udah bawaan orok gitu loh. Kamu lahir sebagai anaknya presiden, otomatis kamu bercita-cita seperti ayahnya. Ya, tetapi Jokowi itu ada 4 ya hal mulia yang dilakukan Jokowi. Ini adalah channel edukasi. Kalau yang cari hiburan skip aja. Anda harus paham ya, kemuliaan presiden itu apa. 1, dibanding dengan yang lain, Megawati punya partai dan bikin partai PDIP. SBY bikin partai Demokrat. Ya, Abu Rizal waktu itu bikin Golkar merajalela. Juga Prabowo pun membuat partai Gerindra. Jokowi nggak bikin partai. Ya. Kedua, kenapa Jokowi nggak bikin partai? Pada waktu itu, yang digadang-gadang untuk membuat partainya Jokowi adalah Erick Thohir. Erick Thohir ini pun dihalangi oleh Jokowi untuk menjadi bandarnya Capres Prabowo. Artinya bahwa Jokowi bisa menahan diri untuk tidak membuat partai. Ya, itu satu kemuliaan dia, karena itu adalah haknya presiden. Dia bebas korupsi dan dia bisa, maksudnya bukan presiden loh ya,
dari 5 juta ASN itu banyak sekali korupsi. Ya, termasuk Erick Thohir. Tapi Jokowi nggak bikin partai. Jokowi menghalangi Erick Thohir menjadi bandarnya Capres Prabowo. Juga Sandiaga Uno menjadi bandarnya Capres Ganjar. Itu adalah suatu hal yang mulia bagi seorang presiden menahan diri. Ya, otomatis Jokowi itu tidak banyak korupsinya. Anda tahu nggak bikin partai itu berapa korupsinya? Lebih dari 400 triliun. Otomatis, ya, tapi Jokowi korupsi bansos. Dia korupsi bansos, itu semua presiden itu korupsi bansos. Ya, karena bansos itu memang diarahkan oleh World Bank bahwa masyarakat perlu jaminan sosial, masyarakat perlu buffer sosial, bantalan ekonomi, itu diarahkan oleh World Bank. Karena kapitalisme ini semakin menekan rakyat. Oleh karena itu, disarankan untuk membuat bansos. Jadi, kalau Prabowo yang menang, ya itu memang udah wayahe. Prabowo itu zaman tahun 97, dia itu sudah pangkostrat, ya. Pangkostrat itu udah level tertinggi gitu loh. Dan dia tuh anaknya presiden, mantunya presiden. Tapi dia bisa menunggu 25 tahun untuk melalui tahapan-tahapan menjadi presiden. 25 tahun yang lalu Prabowo itu sudah pangkostrat. Dia itu terakhir mertuanya itu dari pangkostrat jadi presiden. Ya karena kudeta. Tapi Prabowo nggak melakukan itu. Jadi mendingan lah. Gitu loh. Oleh karena itu, di mata presiden, Jokowi adalah orang yang mulia. Dan Jokowi itu pada akhir masa jabatannya, dia orang yang taat. Pada waktu raja itu mengharapkan adanya Kepres, FATF, Financial Action Task Force, supaya bisa merampas hartanya orang-orang yang money laundering. Jokowi meratifikasi Kepres nomor 14 tahun 2024. Itu adalah tindakan mulia. Nah sekarang Jokowi tinggal 2 bulan menjabat. Ya bagaimana mungkin dalam waktu 2 bulan disuruh memberantas korupsi atau memberantas semua penyalahgunaan menteri-menteri. Bagaimana? Waktunya sudah habis. Dan dia sudah mengabdi 10 tahun. Di mata seorang raja, Jokowi adalah presiden yang paling mulia di antara mantan presiden. Oke? Jadi seorang raja tidak pernah menggunakan timbangan ataupun melihat dari sisi perdagangan. Ya kalau dalam perdagangan ekspor nikel itu Indonesia rugi, menyebabkan Amerika marah karena dominasi monopoli mobil listrik Cina, yaitu adalah tindakan perdagangan yang salah. Tapi kemuliaan seorang Jokowi tidak diukur dari perdagangan atau timbangan. Ya, dia dinilai dari apakah dia bisa menahan diri, apakah dia bisa tidak mengakibatkan kerusakan yang parah, dan dia bisa bersikap yang lebih baik. Jadi itulah pandangan raja.